Halo Bapak Ibu, apa kabar? Semoga Bapak Ibu semuanya tetap sehat. Pada video ini Bapak Ibu saya membagikan informasi penting bagi Bapak Ibu honorer yang ingin mengikuti seleksi pengangkatan P3K di 2024 ini. Untuk memastikan Bapak Ibu sudah masuk data di database BKN, Bapak Ibu harus melakukan satu hal ini. Nah, jadi untuk Bapak Ibu masuk di database ini ada hal yang Bapak Ibu harus selesaikan terlebih dahulu. Nah, salah satu syarat untuk menjadi peserta yang ikut seleksi dalam pengadaan P3K di 2024 ini wajib masuk database BKN. Nah, seperti apa penjelasannya? Silakan Bapak Ibu simak video ini. Dan bagi Bapak Ibu yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe supaya Bapak Ibu selalu terupdate apabila ada info terbaru dari channel ini. Tenaga honorer menjadi perhatian utama pemerintah pada pengadaan calon aparatur sipil negara atau CASN tahun 2024. Dalam hal ini, pemerintah menyiapkan formasi besar pada seleksi P3K 2024 yang diperuntukkan bagi honorer dengan kriteria yang telah ditetapkan. Progres pengadaan CPNS dan P3K 2024 kini sudah sampai pada tahap verifikasi dan validasi atau bisa disebut verval data honorer yang ada di database BKN. Verval ini dilakukan oleh BKN untuk memastikan data tenaga honorer benar-benar masih sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Proses verifikasi dan validasi data yang dilakukan oleh BKN menggunakan aplikasi verifikasi tenaga non-ASN. Ada sebanyak 1.788.851 orang tenaga honorer yang masuk proses verval untuk kemudian ditetapkan mengisi formasi P3K 2024. Kementerian PAN-RB bersama BKN saat ini sedang merumuskan formulasi yang tepat untuk mengakomodasi pengangkatan tenaga ASN P3K. Jelas Menpan RB Aswar Anas dikutip dari laman resmi Kemenpan RB Mei 2024 lalu. Pada proses verval tersebut, pemerintah menetapkan 6 kriteria yang menjadi landasan pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K 2024. Tentunya formulasi tersebut berdasarkan verval 6 kriteria dari BKN termasuk nanti P3K penuh waktu maupun paruh waktu. Lanjut Menpan RB. Adapun 6 kriteria yang telah ditentukan tersebut merupakan kelompok kerja atau pokja dengan rincian berikut ini. Yang pertama, honorarium. Yang kedua, surat keputusan pengangkatan dan masa kerja. Yang ketiga, usia. Keempat, jabatan. Kelima, tingkat pendidikan. Dan yang keenam, surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPT-JM. Selanjutnya, bagaimana cara mengetahui apakah tenaga honorer sudah masuk database BKN atau belum? Beberapa waktu lalu BKN melaksanakan siaran pers tentang pendataan tenaga yang ada di database BKN. Pada siaran pers BKN dengan nomor 005-rilis-BKN-4 Romawi-2024 itu dijelaskan bahwa proses pendataan non-ASN telah selesai dilaksanakan pada bulan Oktober 2022. Adapun tahapan finalisasi berlangsung pada 31 Oktober 2022 dengan masing-masing instansi melakukan pengecekan terakhir atau finalisasi akhir pendataan tenaga non-ASN atau honorer. Proses selanjutnya diterbitkan surat pertanggungjawaban mutlak atau SPT-JM sebagai hasil akhir pendataan serta pengumuman hasil akhir data tenaga non-ASN atau honorer. Bagi tenaga honorer yang sudah masuk pendataan pada waktu yang dimaksud dengan memiliki SPT-JM, artinya sudah masuk dalam database BKN. Untuk informasi lengkapnya, tenaga honorer dapat memastikan hasil pendataan non-ASN pada masing-masing Biro SDM, _BKD, _BKP SDM, _BKPP instansi. Nah, jadi Bapak Ibu, itulah cara untuk memastikan apakah data honorer sudah masuk pada database BKN. Bapak Ibu harus sudah memiliki SPT-JM. Jika Bapak Ibu sudah memiliki SPT-JM,
Artinya itu dipastikan data Bapak Ibu sudah tercover pada database BKN. Dan itu artinya bahwa Bapak Ibu termasuk peserta yang bisa dan berhak mengikuti seleksi pengangkatan P3K di 2024. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa di-share dan di-like video ini. Terima kasih.